kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyandarkan dua lututnya kepada dua lututnya Rasulullah, meletakkan dua kaffaihi ala fakhtaihi, yaitu dua tangannya ala fakhtaihi, di atas dua pahanya, yaitu pahanya Jibril. Kemudian berkata kepada baginda Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, khabarkan kepadaku daripada Islam. Apa yang dikatakan dengan Islam? Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah. Islam itu engkau syahadah tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Wa tuqimus shalah wa tutuz zakah. Engkau mendirikan sembahyang dan engkau tunaikan zakat, engkau puasa Ramadan, engkau hajjil bait, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau sanggup berjalan kepadanya. Jadi malaikat Jibril menjawab, sadaqta, benarlah engkau ya Muhammad. Fa'ajibna minhu yas'aluhu wa yusaddiqu. Jadi malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah dengan keadaan sebagai orang yang bertanya, tapi ketika bertanya kepada baginda Rasulullah, Rasulullah menjawab, beliau membenarkan. Jadi para sahabat yang ada beserta baginda Rasulullah SAW heran, ada laki-laki yang tidak pernah kami kenal datang bertanya, ketika dijawab oleh baginda Rasulullah malah mengatakan dia benar, seolah-olah dia sudah lebih duluan mengetahui tentang jawabannya. Kemudian bertanya kali kedua, fa akhbirni 'anil iman, ya Muhammad, khabarkan kepadaku daripada iman. Qala antumina billah. Rasulullah menjawab, engkau beriman dengan Allah dan malaikat dan kitab dan segala rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarri, dan engkau beriman dengan qadar, baiknya yang qadar ataupun buruknya qadar. Jadi malaikat Jibril mengatakan kali kedua, sadaqta. Qala fa'birni 'anil ihsan. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada baginda Rasulullah daripada ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Rasulullah menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Wa illam takun tarah, maka jika tidak engkau melihat Allah, fa innahu yarak, sudah pasti Allah melihat engkau. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian pada kesekian kali malaikat Jibril bertanya kepada baginda Rasulullah, khabarkan kepadaku yang dikatakan dengan sa'ah ataupun kiamat. Rasulullah menjawab, yang bertanya lebih memahami daripadaku. Sehingga setelah beberapa malam Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang hadir pada hari itu, tahukah kalian siapa yang datang kemarin itu? Tidak tahu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah menjawab, yang datang itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang mengajarkan tentang Islam, iman, ihsan, dan bertanya ataupun memberikan pengetahuan tentang sa'ah, yaitu tanda-tanda tanda-tanda kiamat. Itulah Rasulullah menceritakan kepada para sahabat. Jadi yang perlu malam ini kita kaji sedikit mengenai tentang malaikat Jibril alaihissalam. Maka penutup daripada majelis yang telah disebutkan tadi, diceritakan Jibril alaihissalam malakun mutawassitun bainallah wa rasul. Jibril malaikat perantara di antara Allah dan Rasulnya. Wa hadzal ismu Saryani. Ini namanya Jibril, sebenarnya nama bahasa Syriani. Nama bahasa Syriani. Jadi bahasa-bahasa sebelum Rasulullah, yaitu sebelum masa Rasulullah, yaitu ada bahasa dinamakan dengan Syriani.
ada bahasa apa namanya Ibrani, ada satu lagi bahasa Ibrani, kemudian ada bahasa Arab. Jadi ada beberapa bahasa yang ditulis ataupun ditentukan dalam kitab-kitab samawi seperti Zabur, Injil, Taurat, itu dengan bahasa yang berbeda. Arti daripada Jibril maknahu Abdullah. Kalau kita artikan dengan bahasa Arab, Jibril artinya Abdullah, hamba Allah. Wal khabaru dalun ala anna Allah Ta'ala syakal malaikata bima sya'u minas suwari. Yang pasti malaikat itu Allah memberikan kekuasaan untuk berbentuk apa saja yang dikehendaki oleh para malaikat, kecuali berbentuk dalam satu riwayat seperti anjing itu, belisah dan babi. Yang lain semua bisa berbentuk para malaikat. Kama marra wa qad kana Jibril yatamassalu li nabiyina sallallahu alaihi wasallam fi surati dahiyatil qalbi. Pernah Jibril datang bagi Rasulullah dalam surah dahiyatil qalbi. Ini yang saya nggak mengerti itu maksudnya, apakah memang hakikat babi kalbi itu pernah babi kalbi babi dahiyatil qalbi itu apakah dalam bentuk berupa babi, wallahu a'lam. Tapi pernah Jibril datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupanya yang dibentukkan seperti dahiyah kalbi. Dalam satu riwayat, maja'ani Jibril fi suratil lam a'rifuhu fiha illa fi hadhil marrah. Karena malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah dalam bentuk seperti itu, sehingga Rasulullah mengatakan, tidak pernah datang Jibril kepadaku dalam rupa yang berbeda kecuali pada saat malaikat Jibril berupa dengan dahiyatul qalbi itu. Qala Ibnu Adir rahimahullah, yurwa anna Jibril alaihissalam nazala ala Adam alaihissalam isnata asyarata marrah. Jibril datang kepada Nabi Allah Adam pada masa Nabi Allah Adam sebanyak 12 kali. Wa ala Idris arba'a marrah. Kemudian datang kepada Idris dan Nabi Allah Idris alaihissalam sebanyak 4 kali. Wa ala Nuh khamsu marrah. Kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam datang sebanyak 5 kali. Wa ala Ibrahim isnain wa arba'ina marrah. Kepada Nabi Allah Ibrahim yaitu sebanyak 42 kali. Wa ala Musa arba'ami'ati marrah. Kepada Nabi Musa Jibril datang sebanyak arba'ami'atin, sebanyak 400 kali. Wa ala Isa 10 marrah. Kepada Nabi Isa alaihissalam sebanyak 10 kali. Wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'an wa 20 alfan marrah. Kepada baginda Rasulullah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 24.000 kali. Paling banyak Jibril datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad wasafallahu subhanahu wa ta'ala Jibril alaihissalam bil quwwah. Allah muwasaf dan mensifatkan kepada malaikat Jibril yaitu bil quwwah, malaikat yang punya kekuatan yang sangat tinggi, bil quwwah. Wa qala ilmuhu syadidul quwa, allamahu syadidul quwa. Dalam ayat Allah berfirman kepada sifatnya Jibril yaitu dengan syadidul quwa, bersangat dan kuat. Di antara malaikat yang lain paling kuat yaitu malaikat Jibril. Wa kana min quwwatihi annahu ittala'a qura qamil minal ma'il aswad wa hamalaha ala janahi wa rafaha ila sama. Salah satu daripada kekuatannya malaikat Jibril pernah mencabut buminya kaum Nabi Allah Lut daripada air yang sangat hitam, kemudian menanggungnya di atas sayapnya wa rafaha ila sama.
ketika kaumnya Nabi Allah Lut yaitu melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu liwat. Maka pada waktu itu Jibril datang mencabut bumi daripada ma'il aswad, daripada air yang sangat hitam, diletaknya di sayapnya, kemudian diangkat ke langit, ditenggelamkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yaitu bumi kaum daripada Nabi Allah Lut. Summa qalabaha, setelah diangkat, dibaliknya bumi itu dari dasar atas, kemudian dijadikan ke atasnya itu ke bawah, yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas, dibaliknya bumi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Begitu kuatnya malaikat Jibril. Wa kana min quwwatihi an sahha sihatan bisamud fa asbahu jasimin khamidin. Sebahagian daripada kekuatannya, jika dia mendemping, maka semua akan menjadi keras. Wa kana hukutuhu minas sama 'alal anbiya alaihi wassalatu wassalam wa suluhu ilaiha fi asra'in min tarfatu'in. Jadi hubut perjalanannya Jibril daripada langit kepada para anbiya tentunya ada di bumi. Dari langit ke bumi itu dan naiknya dari bumi ke langit itu secepat mata, secepat kedipan mata. Mata belum berkedip, malaikat Jibril udah berada di atas, ataupun dari atas turun ke bawah. Wa yuqalu lahu an-namus, dan ada yang mengatakan menamakan malaikat Jibril dengan namus, kama fil Bukhari wa Muslim, sesuai dengan kata baginda Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hikayah oleh sebahagian ulama, ada cerita fi tasnifin lahu anna Allah tabaraka wa ta'ala auha ila Jibril alaihissalam an ahbata ilal baladil falaniyah. Allah pernah mewahyukan kepada Jibril alaihissalam bahwa turun ia kepada satu negeri falaniyah. Fa aqlaba 'alaiha safilaha fa innahu qad sadaqa bi 'alaihim fi hadhil lailah. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun ke bumi untuk membalikkan bumi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ini mungkin masih ada kaitan pada masanya Nabi Allah Lut. Pada malam itu Allah sangat marah kepada hambanya yang ada di bumi. Faqala Jibril subhanaka ya Rabbi wa yudambil fa'alu. Jawaban daripada malaikat Jibril ketika diperintahkan oleh Allah subhanaka, dia mengucapkan tasbih, subhanaka ya Allah ya Rabb wa yudambil fa'alu. Jibril bertanya kepada Allah, dosa apa yang dilakukan oleh mereka? Innahu qad raqaba fihim fi hadhihi lailah sab'una alfa dzakar sab'ina alfa barzina. Pada malam itu terjadi 70.000 zakar mengendarai adapun melakukan zina dengan 70.000 farad. Adapun dengan 70.000 perempuan. Maka Allah sangat marah kepada hambanya yang berbuat maksiat. Pada malam itu 70.000 laki-laki berzina dengan 70.000 perempuan. Maka menyuruh kepada malaikat Jibril untuk membalikkan tempat ataupun bumi dari atas dijadikan ke bawah, dari bawah dijadikan ke atas. Wala fadhaba ila tilkal qura wa kana sab'a madain farafaha ala aqibah min janahi hatta wasala biha ila inanis sama. Turunlah malaikat Jibril, kemudian diambilnya bumi yang tadi, ada 7 Kura itu ada 7 pulau dalam bumi itu. Diangkatnya 7 pulau itu ke dalam ke atas sayapnya sehingga disampaikan kepada ananis sama, sampai kepada langit. Wa arada ayaqbilaha, dan mengiradah, merencana malaikat Jibril untuk membaliknya bumi itu. Tadi baru diangkat ke atas sayap, dibawanya ke atas, belumnya dibalik. Sehingga ketika mengiradah membaliknya, wa kana li imra'atin minhum ajib,
pada bumi itu orang-orang yang ada dalam bumi itu semuanya udah di atas sayapnya malaikat sebenarnya. Padahal di situ ada seorang perempuan yang lagi memproses tepung. Lagi memproses, ada tepung yang lagi diproses udah jadikan ke sesuatu. Faqamat ilaihi walaha tiflun naim fil mahdi. Jadi dia ngurus tepung, diproses tepungnya, sedangkan ada anak kecil yang lagi tidur di ayunan. Falamma an wada'at yadaha fil ajib istaqadha tifla minal mahdi. Ketika ingin memproses tepung yang tadi, tiba-tiba anaknya nangis yang ada di dalam ayun. Wasaha, kemudian mendempik. Faharatul mar'atu fi amriha. Kemudian dia melihat ketika ingin meremas tepung, pasti anak itu nangis. Selalu mendempik. Wa madza taf'alu wa yaduha fil ajin wa waladuha yasbih. Kalau ingin mengambil anaknya, enggak mungkin karena tepung ada di tangannya. Kalau enggak dia peduli, anaknya yang menangis. Dan selalu menangis dengan suara yang sangat besar. Faqalat min adami harakatiha tukhatib waladaha ya walidi inna rabbi subhanahu wa ta'ala min karamihi halim la ya'jil bil 'uqubah 'ala man aswahu. Jadi keluar dari mulutnya perempuan itu. Jadi dia mengatakan inna rabbi subhanahu wa ta'ala min karamihi halim la ya'jil bil 'uqubah 'ala man aswahu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dengan kemuliaannya la yu'jilu. Allah tidak menyegerakan azab kepada yang maksiat. Dia nggak tahu, memang waktu itu memang lagi dalam keadaan di atas sayapnya malaikat Jibril. Tapi dia mengatakan dalam keluar dari mulutnya yaitu kalimat orang yang maksiat kepada Allah, Allah tidak langsung diberikan uqubah ataupun siksaan. Qala falamma takallamatil mar'atu bidzalik, ketika keluar dari mulutnya perempuan itu kalimah yang tadi, sakana ghadabullah azza wa jalla. Jadi Allah Maha Mulia, Maha Bijaksana, sehingga hilang marahnya Allah pada waktu itu dengan sebab ada perempuan yang anaknya dalam ayun keluar kalimat subhana, artinya subhanahu wa ta'ala min karami halim la ya'jilu bil 'uqubah alaihi. Tapi dia bukan orang yang salah, perempuan itu bukan orang yang berbuat maksiat. Cuma dia dalam keadaan memproses tepung anaknya dalam ayun keluar kalimat subhanahu wa ta'ala min karamihi, kemuliaannya Allah tidak langsung diazabkan kepada orang yang berbuat maksiat, sehingga hilang. Enggak jadi Jibril yang hendak mengembalikan itu bumi, sehingga enggak jadi karena Allah tidak memerintahkan lagi untuk membalikan. Wa qala li Jibril, Allah berkata bagi Jibril, ta al-qura makanah, letakkan bumi itu pada tempatnya. Tadi udah diangkat, udah sampai ke langit, sampai ke langit yang ketujuh, diperintahkan oleh Allah untuk meletaknya kembali pada tempat semula. Enggak jadi dibalikan karena Allah sudah hilang marah dengan sebab seorang perempuan yang lagi punya bayi dalam ayunan. Ini yang mungkin bisa diambil intisari bahwa itulah yang namanya anak kecil, ibunya yang nggak bisa mengasuh, tidak bisa memperduli dalam keadaan memproses tepung, itu jadi penyebab hilangnya marah Allah kepada bumi, kepada ahli bumi itu. Fa innahu kasakana ghadabi bi munajati hadhil mar'ah li waladiha. Itu kan karena munajahnya seorang perempuan dengan anaknya. Karena dia serba salah tadi. Mau mengambil anaknya tepung di tangan, mau dia lanjutkan anaknya selalu dalam keadaan bernangis. Itu munajah dia dengan Allah. Fa innahu halim la a'jilul 'uqubah 'ala man asani. Allah Maha Pengasih dan tidak disegerakan dengan azab ala man asani, kepada yang berbuat maksiat. Fakana tiflu sababan lisyafa'ah fi man sahiqul adab.
anak itu yang masih dalam ayunan menjadilah sebagai sebab hilangnya marah Allah dan tidak terjadi azab kepada ahli adapun kepada penduduk bumi yang ada pada malam itu yang berbuat maksiat. Wahum la ya'lamuna, tapi mereka nggak pernah tahu. Kenapa selamat mereka daripada azab Allah? Cuma gara-gara anak kecil. Allah marda anna wa la taghdab alaina. Kita mohon kepada Allah ridha anna, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, wa la taghdab alaina, dan jangan Allah marah kepada kita sebagai hamba-Nya. Allah Halim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Ini masih ceritanya yang berkaitan dengan malaikat Jibril. Awal mulanya itu datang kepada baginda Rasulullah mengajarkan tentang iman, Islam dan ihsan. Jadi pada penutup daripada hadis itu disebutkan yaitu tentang kelebihan daripada malaikat Jibril alaihissalam. Jadi jumlah Jibril turun semenjak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai sekarang itu mungkin sudah berapa puluh ribu, dan yang paling banyak yaitu kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Orang yang nak gede tentang malaikat Jibril. Lagi pertanyaan melanya lah. Ini melanya nak gede tentang malaikat Jibril menyatakan kalau kita lihat daripada sebuah ayat, sebuah surah, inna anzalnahu fi lailatul qadri, kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadri? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yaitu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu, pada malam itu turun malaikat yang banyak, waruh, dan malaikat ruh. Siapa malaikat ruh? Sebagian ulama mufassirin mentafsirkan dengan Jibril alaihissalam. Nanti sampai, dan yang namanya malam Lailatul Qadar setiap malam Ramadan pernah ada. Nggak mungkin nggak ada, karena memang pasti ada dalam sebulan itu yang dinamakan dengan Lailatul Qadar, malam Qadar, dan waktu Qadar itu sangat singkat, tapi hampir tiap tahun ada. Itu salah satu memahami kalau malaikat Jibril masih turun sampai sekarang ke alam dunia. Begitu jawabannya. Mungkin kalau ada jawaban yang lain, tolong dibicarakan ataupun dibahas. Mungkin buat penambahan lainnya. Dah.